Hai Okezoners, senang sekali saya bisa menyapa Anda dalam program Shift Talk Okezone. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada brand Terry Palmer yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2025. Sebagai informasi, Super Brands merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung saja kepada narasumber yang telah bersedia hadir dan mengulik lebih dalam mengenai brand ini dan apa rahasia di balik kesuksesan brand tersebut. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Manael Sudarman selaku Business Development Director Terry Palmer. Halo, apa kabar Pak Manael? Baik Mbak, apa kabar? Terima kasih sudah undang saya di sini. Terima kasih juga sudah hadir Pak. Pak, ini kan tahun ini Terry Palmer berhasil mendapatkan penghargaan dari Super Brands. Gimana tanggapannya? Seberapa besar sih Pak pengaruhnya untuk brand Terry Palmer sendiri? Ya, tentunya ini sebuah penghargaan yang luar biasa ya. Kita sebagai perusahaan yang sudah cukup tua gitu Mbak ya. Jalan 50 tahun kebetulan. Ini di ke-9 kalinya kami mendapatkan penghargaan dari Super Brand. Yang menunjukkan bahwa sebuah apresiasi tentunya yang luar biasa dari kami. Bahwa di masyarakat brand kami masih dianggap sebagai sebuah brand yang memang mungkin memiliki kualitas dan juga sesuai dengan apa yang mungkin dikejar atau dicari oleh pasar Indonesia saat ini. Oke. Strategi khusus ada nggak Pak yang diterapkan untuk mendapatkan penghargaan Super Brands? Ini menarik sekali sebetulnya. Biasanya ada yang bilang gitu ya bahwa mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Soalnya udah 9 kali. Makanya betul. Jadi yang menjadi challenge utama adalah bagaimana kami tetap bisa valid di dalam preferensi yang ada di dalam masyarakat. Apakah itu mungkin dari sisi kualitas atau mungkin jenis produk dan juga mungkin dari sisi cara kami melakukan pemasaran terhadap produk tersebut. So yang paling utama adalah bagaimana caranya agar kami tetap bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang punya kebutuhan terhadap produk towel. Nah ini kami lakukan dengan cara menggunakan berbagai macam channel media yang mungkin saat ini sedang cukup banyak digunakan gitu ya, terutama dari sisi digital. Oke, sebelum berbincang lebih dalam nih Pak, brand Terry Palmer ini kan banyak yang ngira produk luar negeri. Tapi ternyata produk Indonesia, bisa diceritakan nggak Pak, inspirasi nama Terry Palmer itu apa sebetulnya? Baik, ini kasih tahu nggak ya, biasanya kan kalau orang ngelihat brand dari luar negeri itu kualitasnya bagus gitu kan. Dikira produk Inggris. Makanya dari keluarga Palmer gitu ya brand. Jadi kami itu sebetulnya memang betul, kami adalah perusahaan lokal. Tadi saya sampaikan bahwa sudah berdiri sejak tahun 1960-an waktu itu. Saat ini ada di masih merupakan sebuah perusahaan keluarga. Jadi Terry Palmer itu merupakan brand yang kami ciptakan sebetulnya datang dari masyarakat. Jadi di waktu itu ada salah satu gitu ya dari buyer kami melihat produk yang kami bawa, lalu dia bilang, oh ini handuk ya, ini handuk ini dari daerah Palmerah. Dulu kami punya gudang dan pabrik di daerah Palmerah. Oh, Palmerah. Palmerah betul. Jadi Terry-nya itu sebetulnya adalah tenun rakyat dari Palmerah, jadi brand lokal itu Mbak. Oh, Terry Palmer berarti singkatan tenun rakyat dari Palmerah. Betul. Kita benar-benar nggak nyangka. So selama ini kita nyangkanya ini kan brand asing terus betul. Banyak sekali toko-tokonya di pusat-pusat perbelanjaan mewah gitu ya Pak ya. Nah, Terry Palmer ini kan juga sudah berdiri sudah 50 tahun lebih gitu dari tahun 1962 dan kini juga menjelma sebagai produsen handuk nasional bahkan dunia dengan kualitas terbaik. Strategi bisnis Terry Palmer untuk meningkatkan pangsa pasar khususnya di Indonesia seperti apa sih Pak? Tadi sempat saya singgung sedikit ya di bagian awal bahwa yang jadi isu utamanya tentunya terkait dengan beberapa hal. Satu, tadi terkait dengan bagaimana memastikan bahwa secara produk kami tetap memiliki produk yang memiliki kualitas tinggi. Itu kami lakukan dengan cara tentunya menggunakan mesin-mesin yang tentunya updated. Itu kami lakukan secara berkala. Lalu kedua juga dari sisi product selection. Jadi di product selection itu kami melihat bahwa ada beberapa pangsa pasar gitu yang mungkin bisa menjadi potensi. Beberapa di antaranya adalah pangsa pasar di dunia hospitality. Jadi per tahun 2022 yang lalu kami sempat melakukan sebuah launching gitu ya, satu produk dengan nama Terry Palmer Hotelier. Itu kami lakukan ketika kita melihat bahwa setelah pandemi ini ada potensi di dunia pariwisata bahwa
interest terhadap pariwisata di Indonesia akan mengalami lonjakan luar biasa semenjak pandemi. Jadi kami coba support kegiatan pariwisata di Indonesia dengan meluncing produk tersebut. Selain daripada itu kami juga mulai bergerak ke arah gift. Jadi ada beberapa produk kami memang fokusnya itu ke arah gift. Mungkin kalau Mbak ingat ada satu waktu itu di ini ya di acaranya Ibu Luna Maya waktu itu kami sempat hadir juga di sana. Hampers-hampersnya ya, Pak ya. Hampers dari kami juga itu merupakan lini produk kami yang fokusnya ke arah gift dan juga beberapa produk yang memang fokus ke arah kebutuhan anak-anak ya. Jadi tadi dari sisi product selection. Lalu terakhir mungkin yang paling utama adalah komunikasi ya. Jadi kanal-kanal seperti TikTok dan kanal-kanal digital lain itu menjadi salah satu senjata untuk kemudian kami hadir di tengah masyarakat. Oke, industri ini kan juga tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi ya Pak ya. Bagaimana sih Terry Palmer menggunakan teknologi untuk memproduksi handuk berkualitas tinggi Pak? Siap. Jadi di dalam brand kami itu ada beberapa segmentasi harga ya. Ada harga Terry Palmer mungkin bermain di angka 70.000 ke atas, lalu kami juga memiliki satu brand untuk entry level di harga 30-40.000 ke bawah dan ada brand di tengahnya. Nah ini yang menarik sekarang kalau kita lihat di dunia towel itu terkenal bahwa produk cotton dianggap cukup not really eco-friendly lah gitu mungkin bahasanya. Akhirnya kami menemukan beberapa pengembangan produk. Salah satunya adalah menggabungkan serat daripada kapas dengan serat dari bambu. Jadi beberapa pengembangan yang kami lakukan salah satunya adalah itu tadi. Jadi bagaimana cara menciptakan sebuah produk yang mungkin lebih eco-friendly karena bambu dianggap kami lihat bahwa lebih mudah untuk tumbuh gitu ya. It's much more sustainable. Jadi kami launch sebuah produk yang memang menggunakan bambu cotton terlepas di luar daripada beberapa pengembangan hal lainnya tadi ya. Oke, terus kini Terry Palmer kan juga sudah merambah ke pasar online juga ya Pak ya, nggak hanya di offline aja. Siapa sih Pak target pasar utama Terry Palmer? Tadi kan juga dibilang ini kan bisa dibilang ada Terry Palmer hotelier buat industri-industri perhotelan, tapi di samping itu siapa lagi nih Pak? Jadi kalau saya harus dagang nih ya, yang menarik sebetulnya handuk is one of those product yang dimana kita gunakan dari lahir sampai dengan meninggal. Setiap hari, iya. Jadi bayangkan ketika kita lahir, menangis, dingin, apa sih yang dilakukan biasanya sama dokternya atau mungkin tenaga kesehatan terkait? Itu dibungkus pakai handuk gitu kan. Lalu ketika nanti ya tentunya kita hidup, mandi, kita menggunakan towel, bahkan gitu ya, tergantung dari culture-nya, biasanya ketika kita meninggal pun juga nanti akan dimandikan misalkan lalu ditutup atau dibersihkan dengan handuk. Jadi memang produk yang ada di semua lini kehidupan kita. Nah, untuk bisa hadir di tengah-tengah semua unsur masyarakat, tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa lini produk yang kami launching. Produk untuk anak-anak tentunya dengan desain yang mungkin lebih fun gitu ya. Produk untuk misalkan industri komersial gitu ya, mungkin menggunakan produk dengan kain yang benang yang lebih tebal sehingga lebih tahan. Lalu juga mungkin ada produk untuk ya masyarakat umumnya dengan bahan baku yang bisa kita sesuaikan, ada yang menggunakan Egyptian cotton, ada yang menggunakan cotton dari Amerika. Ini tentunya untuk bisa mencapai keseluruhan dari price range yang mungkin dikejar oleh masyarakat. Oke, kalau keunggulan produk Terry Palmer dibanding kompetitor lainnya apa nih Pak? Siap. Yang menarik di dalam grup kami itu kami merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang terintegrasi. Artinya apa sih? Artinya pada saat kami create sebuah produk ini sudah kami desain sedemikian rupa sehingga secara konsisten bisa memiliki kualitas yang bagus. How do we achieve that? Bagaimana caranya? Caranya kami punya satu perusahaan yang memang mengimport kapas, Mbak. Jadi kapas ini kemudian kami spin menjadi benang dan hasil produksi dari perusahaan tersebut ada sebagian yang dijual ke publik, keluar, ada sebagian kami serap secara internal. Itu masuk ke perusahaan kami berikutnya lagi, weaving, yang dimana kami memintal kapas tersebut menjadi handuk, kain dan lain-lain. Kami pun juga punya perusahaan garment. Jadi artinya apa? Artinya the whole ecosystem ada di dalam lini perusahaan yang memang kami manage. Sehingga itu tadi kami tidak bergantung terhadap kondisi benang di luar sana seperti apa. Karena kan kapas itu komoditas ya. Jadi mungkin kalau harga lagi naik, ada beberapa produsen yang harus menurunkan kualitasnya atau menaikkan harganya. Sementara kami bisa lebih sustain di dalam proses manufacturing kami selama setahun. So, jadi dari hulu ke hilirnya. Baik. Siap. Nah, kemudian dari sisi ini, bagaimana sih Terry Palmer sendiri memastikan kualitas ini sampai di tangan konsumen, Pak? Di hilirnya paling akhir. Jadi tadi seperti yang kami sampaikan, yang paling utama adalah menjaga bahwa secara sourcing dari bahan baku itu tidak sebisa mungkin tidak terlalu terdampak dengan kondisi global ya.
dalam konteks tadi ya, kalau misalkan di perusahaan manufacturing yang fokus yang secara bahan bakunya harus dilakukan pengadaan di luar, akan sangat terdampak ke arah itu. Sementara kami tadi jaga ya, bahwa dari hulu ke hilir secara kualitas tetap terjaga, sehingga apa yang diterima oleh masyarakat tetap sama apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya sampai dengan sekarang gitu ya. Baik, handuk Terry Palmer ini kan juga dibuat secara eksklusif dari benang yang diproduksi sendiri seperti yang tadi Bapak bilang. Nah, bagaimana cara Terry Palmer ini bisa dibilang meningkatkan kepuasan pelanggan? Apakah ini memakai kapas jenis seperti apakah atau Siap. bagaimana nih Pak, boleh diceritakan? Jadi lucunya, saya sering ngobrol gitu ya dengan orang-orang ya, mungkin kalau teman-teman ingat gitu ya, di sejarah Amerika lah misalkan, bagaimana, ini agak jauh mundurnya Bu ya, di gimana misalkan kita ngelihat bahwa ada orang-orang dari Afrika dibawa ke Amerika waktu perbudakan, itu apa sih mereka lakukan? Mereka tuh mengunting kapas sebetulnya. Iya. Jadi kapas ini cukup menarik, secara sourcing kami fokus ke beberapa produsen kapas ternama gitu ya, tentunya beberapa di antaranya seperti kapas dari Egypt, kapas dari Amerika, kapas dari Australia. Nah, kapas-kapas ini kami gunakan untuk kemudian kami launch produk yang mungkin sesuai dengan karakteristik masing-masing kapas. Misalkan dengan Egyptian cotton yang mungkin lebih halus gitu ya. Dan juga misalkan untuk di industri hospitality kami menggunakan kapas cotton combat sehingga mungkin penyerapan lebih bagus dan lain-lain. Baik. Seperti itu sih. Nah, Terry Palmer sendiri ini kan juga namanya sudah kuat nih Pak di pasar dalam negeri, sudah ekspor juga ke Eropa dan Jepang. Kemudian rencana pengembangan bisnis ke depannya akan seperti apa? Kayaknya untuk saat ini bangun Indonesia dulu nggak sih gitu ya. Baik. Ya artinya kami dulu kami hidup dikarenakan produk ekspor yang kami lakukan gitu ya. Jadi saat ini kami melihat bahwa pasar Asia seperti di daerah di Philippines, di Korea, di Malaysia dan beberapa area Asia Tenggara lainnya itu masih menjadi potensi pasar yang baik. Tapi memang semangat kami untuk saat ini adalah untuk bisa hadir di negara sendiri ya. Karena kan yang menjadi isu beberapa tahun belakangan adalah banyaknya produk jadi gitu ya, secara tekstil yang masuk ke Indonesia tanpa melalui proses yang normal, sehingga kami ini gitu kan produsen lokal yang akhirnya kena dampaknya. So kita ngelihat bahwa pasar Indonesia is still very huge. Kita pengen hadir lah untuk masyarakat Indonesia dan tentunya butuh support dari semua pihak untuk bisa memastikan bahwa industri di Indonesia ini terutama untuk tekstil bisa berjalan dengan baik ya. Tapi kalau misalnya kita melihat industri tekstil di Indonesia secara keseluruhan ini seperti apa sih Pak? Kan banyak juga yang bilang industri tekstil sekarang ini lagi nurun nih dengan adanya perdagangan bebas seperti itu. Gimana nih Pak? Ya, mungkin yang paling utama tentunya kita butuh support dari pemerintah ya. Tadi saya sampaikan sebagai perusahaan yang memang hadir di negara ini selama lebih daripada 50 tahun, kami comply terhadap perpajakan gitu ya. Dan juga mungkin regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. So harapan kami tentunya serangan dari luar yang saat ini muncul dengan sangat gencar itu perlu untuk kemudian diatur ya, regulasi perlu lebih ditingkatkan. Tadi saya sampaikan bahwa nggak fair kalau misalkan kami melakukan penjualan dikenakan PPN gitu ya, ada perpajakan yang harus kami lakukan secara industri, tapi tiba-tiba ada produk mungkin datang dari luar negeri, masuk dengan santainya door to door gitu kan ya, nggak kena pajak dan jual di marketplace. Karena memang yang jadi isu saat ini adalah it's very easy to find produk ya. Kita ngelihat platform-platform online streaming gitu ya, betul. video itu dengan mudah bisa jualan produk selama 24 jam gitu loh. Jadi memang butuh support dari pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ini the playing field is equal ya. Nah, ngomong-ngomong soal marketplace di online Pak, kehadiran Terry Palmer di pasar tradisional atau offline ini kan memang sudah kuat gitu brandnya. Tapi untuk dikembangkan lagi di pasar online ini akan seperti apa Pak? Agar tetap relevan dengan permintaan pasar, kemudian juga tadi dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Kami bangun tim secara khusus, jadi saat ini nih ya di area pabrik kami itu ada beberapa studio sekarang Mbak. Jadi kita itu ngelihat bahwa nyebutnya apa sih itu? Live streaming Live gitu. streaming, betul. Iya. Live streaming jadi salah satu cara yang cukup luar biasa untuk bisa hadir di tengah masyarakat. Lainnya lagi, kalau sebelumnya di beberapa marketplace gitu ya, kami melakukan kerjasama yang sifatnya itu managed by. Tapi di kali ini semenjak tahun 2022 kami bangun tim sendiri. Dan I'm very happy to announce bahwa growth kami sekarang sudah sampai 10 kali lipat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu gitu ya, dari sisi penjualan. Bahkan di Shopee kalau nggak salah kami menjadi number one
partner mereka untuk kategori home and living kalau nggak salah. Oke, kalau Jadi di 2 tahun lalu seperti apa nih Pak? Boleh diceritain dikit nih? jadi, di 2 tahun lalu, tahun 2022 itu bukan 2 tahun ya, mungkin 3 tahun yang 3 lalu tahun gitu lalu ya. ya. Siap. Jadi sebelum tahun tersebut itu kita ngelihat bahwa, kita sangat fokus ke arah di offline market ya, the brick and mortars lah gitu ya. Jadi, kita main ke pasar tradisional maupun modern, itu cukup kuat di kami. Di kanal online itu tetap menjadi sebuah potensi, tapi kita nggak ngerasa bahwa perlu difokuskan. Artinya apa? Artinya kami berikan produk, lalu di beberapa platform itu ada yang namanya managed buy gitu Mbak ya. Managed buy artinya tim mereka akhirnya melakukan penjualan. Kita provide barangnya, tim mereka melakukan apakah itu di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, Lazada dan seterusnya. Nah akhirnya di tahun 2022 saya kurang lebih kalau nggak salah 2022 atau 2023 kita memutuskan untuk akhirnya bilang bahwa kita mau ambil sendiri loh. Kita handle sendiri loh. Nah, kita bangun timnya untuk itu. Kita buat gudang online sendiri. Tadi saya sampaikan kita punya tim bukan broadcasting ya, tim live sendiri. Itu tadi di dalam 1 tahun pertama saya kalau nggak salah 1 tahun atau 1 tahun setengah ya, sampai ke 7 kali lipat secara penjualan. Wow. Lalu di tahun berikutnya kita growth ke 10 kali lipat. Aim kami untuk tahun ini itu bisa sampai ke angka 20 kali lipat dari sebelumnya. Jadi memang cukup masif ternyata pasar online. Iya, masif sekali sih Pak, tapi tantangannya dalam mengembangkan di pasar online seperti apa tuh Pak? Beberapa di antaranya adalah how can we be sure bahwa platform ini akan tetap valid ke depannya. Oke. Karena kan yang sering jadi tantangan sekarang ketika kita bergantung kepada satu platform, ketika itu bukan platform kita sendiri, what will happen ketika nanti marketnya shift, ketika orang nggak pakai lagi si ini, nggak pakai lagi si itu. Jadi how do we make sure bahwa ke depannya kita punya strategi yang tepat di situ. Tapi yang lainnya lagi sebetulnya sih itu tadi ya, yang jadi kendala sekarang salah satunya adalah price war ya. Price war dikarenakan mungkin ada kompetisi yang tidak fair. Itu tadi apakah barang itu memang diproduksi di Indonesia atau mungkin menggunakan channel-channel yang tidak kurang tepat gitu. Dan juga bagaimana caranya untuk bisa hadir di tengah masyarakat secara valid ya. Kalau mungkin kita ngomong dulu untuk bisa dikenal harus pasang koran print di mana gitu. Nah sekarang mungkin juga harus agak berbeda. Jadi digital ads tetap jalan, fitur-fitur yang ada dalam platform seperti afiliasi dan seterusnya terus tetap jalan. Jadi Oke, kalau kita melihat juga nih Pak di pasar offline atau di tempat-tempat biasa, di toko-toko biasa dan di online ini perbandingannya seperti apa sih Pak penjualan sendiri? penetrasi online di Indonesia cukup baik, tapi memang juga harus kita akui penetrasi terhadap internet masih belum merata ya secara Indonesia ya. Jadi kami nggak alergi, kami nggak bilang bahwa ke teman-teman distributor, reseller dan lain-lain bilang bahwa oh sekarang pabrik pengen langsung turun ke lapangan gitu ya seperti yang dilakukan Nike tahun 2021 waktu itu, 2020. Jadi Nike ngelihat bahwa ada masalah dari sisi distribusi dikarenakan pandemi, pabriknya Nike gitu ya langsung turun nih ke market, mereka buat website sendiri. Kami nggak alergi untuk itu, kami tetap butuh teman-teman di lapangan karena memang faktanya adalah ya growth-nya di internet luar biasa, growth-nya di e-commerce pun juga luar biasa. Tapi kan growth ini luar biasa dikarenakan mulainya di bawah gitu kan ya. Jadi artinya ketika kita mulai dari 0 sampai ke 10 itu 10 kali lipat gitu kan sebetulnya. Sementara kan kalau kita bicara di tadi di offline gitu ya sudah dalam angka yang cukup mature. Again, perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1962. Tetap kita bergantung di offline untuk saat ini sih. Oke. Sudah berdiri sejak tahun 1962, tapi tetap terus eksis hingga saat ini. Apa Pak rahasianya? Ya tentunya secara konsisten memberikan pelayanan terbaik, secara konsisten memberikan produk yang terbaik dan juga secara konsisten untuk bisa tetap hadir dan valid di tengah masyarakat di kanal-kanal komunikasi yang memang menjadi pilihan mereka. Mungkin kata kuncinya utama itu sih. Tentunya juga untuk bisa mendapatkan support dari super brand gitu ya, bahwa oh diakui gitu loh. Nah itu pun juga menjadi sebuah faktor penunjang terhadap orang aware terhadap brand kami. Baik, tapi ada ini nggak sih Pak, seperti khusus strategi khusus atau apa yang dilakukan oleh Terry Palmer untuk menjadi selalu top of mind-nya masyarakat? Kalau misalnya mikir anduk apa ya Terry Palmer gitu. Ya, yang bukan paling utama ya, satu hal mungkin juga menarik dikarenakan persepsi terhadap brand kami. Banyak orang berpikir, sadly sebetulnya sih cukup nggak menyenangkan sebetulnya sih. Orang masih berpikir bahwa ketika ada nama-nama asing dianggap memiliki kualitas yang lebih bagus atau gimana. Jadi memang secara desain kami lakukan untuk tidak perlu meng-acknowledge ke masyarakat kata Terry Palmer itu apa sih, brand dari mana sih gitu ya. Itu
menjadi misteri yang akhirnya menjadi perbincangan orang. Jadi misalkan di sesi-sesi salah satunya seperti ini ketika saya sampaikan bahwa oh, ini ternyata Palmer tuh palmerah gitu kan jadi menarik. Di antara selain daripada itu, tapi kami juga melihat bahwa di dalam industri ini price war is not something that we want to go towards that direction gitu ya. Artinya kita akhirnya memiliki beberapa segmentasi produk yang disesuaikan dengan segmentasi pasar tertentu. Kami punya merah putih di harga 30 ribuan gitu. Kami punya Morning Whistle di angka tadi 30-40 sampai dengan 70 ribu. Lalu ada Terry Palmer yang mungkin di angka 70 ribu sampai dengan 300-400 ribu. Jadi how we can actually hadir di tengah masyarakat di semua segmentasi pasar. Jadi dengan segmentasi pasar ini it works, Pak? It works. It works. Karena yang menariknya di pasar Indonesia saat ini adalah ketika kita jualan produk harga 30 ribu, yang beli misalkan 1.000 gitu ya. Ketika kita jual produk dengan harga 100 ribu, yang belinya bisa lebih banyak daripada itu. Karena persepsi terhadap kualitas itu berbanding lurus dengan harga gitu. Tapi tetap juga ada juga tentunya masyarakat gitu ya, customer kami yang memang menginginkan produk dalam kualitas tertentu. Jadi hadir tengah segmentasi di semua segmen pasar masyarakat yang ada, dan juga memberikan produk yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan mereka. Tadi ada anduk anak, anduk dewasa, anduk untuk gift, anduk untuk commercial usage. Jadi bisa dibilang kadang orang kan suka ngomong ada harga ada barang gitu. Betul. Gimana nih Pak? Nah ya itu tadi ketika mereka melihat sebuah produk untuk gift, nggak keberatan untuk beli produk dengan harga misalkan 300 ribu gitu ya. Kita punya lini produknya untuk itu. Ketika mereka punya kebutuhan untuk kemudian misalkan bersih-bersih gitu ya, ada produk dengan harga misalkan 15, 10 ribu atau 30 ribu. Jadi hadir di tengah masyarakat untuk semua kebutuhan Tapi mereka. untuk saat ini Terry Palmer itu bergerak di towel aja kah? Atau saya dengar-dengar malah sebelumnya Terry Palmer ini bukan dari handuk Pak? Betul, iya. Jadi pada dasarnya kami itu sebuah perusahaan manufacturing yang dulu mulainya itu dari daleman bahkan. Jadi kaos singlet gitu ya, daleman itu kami mulai dari situ. Waktu itu ketika kami coba tawarkan produk handuk di pasar Indonesia, nggak ada yang terlalu suka. Jadi mereka bilang, aduh handuknya ketebelan, mahal gitu ya. Jadi yang disuka itu handuk-handuk zaman dulu yang handuk Good Morning gitu, agak tipis gitu kan. Iya. Tipis banget tuh tipis Pak. Betul. Jadi itu yang dimakan oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Sampai akhirnya kami lakukan edukasi ya selama 30 tahun untuk bilang bahwa handuk itu makin tebal makin bagus loh, nyerep loh. Nah itu tadi ceritanya, muncullah satu brand namanya Terry Palmer, lalu mulai masuk ke pasar tradi, pasar modern, di pasar online. Akhirnya ya berkembangnya sekarang secara awareness, ketika orang mikir handuk, ya kami bersyukur bahwa yang dipikirkan adalah Terry Palmer ya. So hopefully masih bisa tahan sampai dengan 9 tahun ke depan lagi nih. Amin. Nah harapannya Pak terakhir seperti apa untuk ke depannya Terry Palmer ini? Ya saya harap kami terus bisa hadir di tengah masyarakat sampai dengan 50 tahun lagi ke depannya. Kami terus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan tentunya harapan kami brand Indonesia gitu ya, Terry Palmer ini bisa hadir di tengah masyarakat global, sehingga exposure terhadap kualitas produk yang muncul dari Indonesia ini dari sisi manufacturing itu bisa lebih baik di masyarakat global. Baiklah, sangat inspiratif sekali Pak Manael. Sudah kasih. datang juga, sudah bersedia untuk hadir di Shift Talk Okezone pada hari ini. Dan semoga tentunya brand Terry Palmer ini bisa tetap menjadi top of mind di masyarakat dan bisa kembali mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun berikutnya. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.